Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Tri Rahayu, NVM 1961-2011-43. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Pembinaan Sumber Daya Manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Secara antropologi budaya, manusia merupakan makhluk Tuhan tersempurna karena pada manusia, selain kehidupan, ia dianugerahi cipta, rasa, dan karsa. Maka lahirlah manusia budaya dan berbudaya. Sebagai manusia berbudaya, ia memanfaatkan sumber daya alam selanjutnya, disingkat SDA, dalam usaha mempertahankan ekstensi dan kelangsungan hidupnya. Sumber daya alam garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan. Sumber daya alam bisa dibedakan menjadi tiga, yaitu sumber daya manusia SDM, sumber daya manusia SDA, dan sumber daya buatan atau binaan. Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan memenuhi kebutuhan manusia, maka dari pihak kemanusiaan sendiri harus selalu berusaha menjaga agar SDA, terutama yang tidak dapat diperbarui, tidak lekas habis. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah menghemat dalam pemakaiannya. Misalnya menghemat penggunaan kendaraan bermotor, maka berarti menghemat penggunaan bahan bakar. Dalam kehidupan antara manusia dengan sumber daya alam menantiasa berhubungan. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan ekstensinya. Hubungan tersebut memberikan beban pada sumber daya alam sehingga daya dukungnya lama-kelamaan berada pada ambang batas. Sebagai memberikan tekanan berat terhadap SDA sendiri, contohnya pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong setiap bangsa untuk meningkatkan kemakmuran lewat peningkatan produksi, baik peningkatan bahan makan dan industri. Peningkatan produksi bahan makan dilakukan dengan intensifikasi tanah pertanian dan intensifikasi dengan jalan membuka tanah-tanah pertanian baru. Mengenai peningkatan industri, dapat juga menimbulkan polusi baik udara maupun suara selain berdampak positif. Meningkatnya gaya hidup sebagai akibat meningkatnya pendapatan juga dapat mengancam lingkungan. Misalnya banyaknya transportasi semakin menambah adanya polusi udara. Faktor perubahan teknologi juga bisa merusak lingkungan. Penggunaan nuklir bisa mempengaruhi manusia secara langsung maupun tidak langsung, yaitu meningkatnya panas bumi. Selain itu, tindakannya dalam mencari ikan di sungai yang menggunakan bahan beracun dapat mengakibatkan matinya semua organisme yang ada sehingga keseimbangan ekosistem sungai tersebut menjadi rusak. Kerusakan SDA yang disebabkan oleh masyarakat dapat terjadi karena dua hal, yaitu ketidaktahuan mereka dalam mengelola SDA atau karena desakan hidup mereka yang alami. Hakikat kehidupan manusia adalah untuk mempertahankan hidupnya dan berlangsung spesies manusia. Untuk melaksanakan tugas kehidupan tersebut, manusia membutuhkan energi SDA. Agar pemanfaatan SDA tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan lestari, maka pelaksanaan pembinaan SDA diarahkan pada pengembang pikiran, perasaan, moral, dan lain-lain. Pelestarian SDA pada dasarnya merupakan masalah yang menuntut kesadaran dari setiap anggota masyarakat dan kebersamaan nasibnya sebagai penduduk bumi. Pendidikan diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian SDA. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan diharapkan dapat menanamkan kesadaran peserta didik akan pentingnya keseimbangan yang ideal antara hakikat kehidupan manusia, pembinaan SDA, pemanfaatan dan pelestarian SDA demi keselamatan umat manusia. Tujuan pendidikan tersebut demi dapat ditempuh melalui strategi pencapaian yang antara lain melalui jalur pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal.
Dalam rangka pembinaan SDA, hubungan dengan pelestarian jalur pendidikan formal dari sekolah tingkat dasar SD sampai tingkat perguruan tinggi PT merupakan tempat yang strategis untuk melaksanakan usaha-usaha yang bersifat edukatif. Secara ideal, pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup menjadi mata pelajaran tersendiri di sekolah karena pembahasan lebih luas dapat disajikan kepada peserta didik, yaitu menggunakan pendekatan monolitik. Pendekatan integratif diberikan pada jenjang pendidikan formal pada tingkat SD sampai SLTA dengan cara dipadukan dengan mata pelajaran yang relevan. Dapat dikatakan bahwa pendekatan integratif di sini bukan sekedar membicarakan masalah PKLH atau SDA pada setiap kali mengajar, tetapi yang diharapkan adalah integrasi secara konseptual yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis berdasarkan kurikulumnya sehingga baik tujuan maupun materi kedua pokok bahasan tersebut benar-benar menyatu. Untuk membina SDM, hubungan dengan pelestarian SDA juga lebih baik jika dilaksanakan sejak dini, yaitu sejak anak didik menduduki jenjang pendidikan tingkat SD sehingga anak didik tersebut mempunyai wawasan yang luas dan mantap terhadap pelestarian SDA. Pendidikan selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman meskipun demikian tujuannya sama, yaitu membawa anak ke arah kedewasaan dengan tanggung jawab. Jadi, mulai dalam keluarga inilah anak diperkenalkan norma-norma kehidupan yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat ini menjadi tanggung jawab dan keluarga. Berhubungan dengan pembinaan SDM dalam rangka pelestarian SDA, maka keluarga dalam hal ini orang tua wajib memberi pengertian tentang cara SDA, manfaat akibat adanya kerusakan SDA, serta cara-cara dalam melestarikan secara mikro. Upaya pendidikan kualitas sumber daya manusia melalui integrasi positif dengan lingkungan. Penduduk sebagai sumber daya manusia. Ditinjau dari kualitasnya, baik fisik maupun non-fisik, keduanya relatif rendah. Kualitas fisik yang dilihat dari sudut tinggi badan dan besar tubuh menjadi derajat kesehatan yang diukur dari panjang harapan hidup. Saat ini rata-rata 62 tahun relatif masih rendah, sedangkan ditinjau dari sudut kualitas non-fisik seperti tingkat pendidikan masih sekitar 78% anonim 1992. Peningkatan sumber daya manusia diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan untuk mengelola sumber daya alam serta menjaga ekosistem yang serasi, selaras, dan seimbang. Manusia dapat mengubah lingkungan sedemikian rupa sehingga dapat merusak, melestarikan, ataupun bahkan menghancurkan semua kehidupan di bumi. Berdasarkan potensinya dalam mengubah lingkungan, seolah-olah manusia merupakan spesies paling dominan dan berkuasa. Padahal kenyataannya secara biologis tidaklah demikian. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya apabila tidak ada tumbuhan. Demikian pula seandainya tidak ada hewan-hewan, baik hewan rendik maupun besar. Sebaliknya, tumbuhan dan hewan-hewan tersebut akan tetap hidup lestari seandainya pun tidak ada manusia. Adanya bencana yang berlangsung di mana-mana di belahan bumi, misalnya bencana kekeringan dan kekurangan pangan di Somalia saat ini yang berakibatkan kematian massal merupakan kasus-kasus contoh dari salah satu urut manusia dalam mengelola lingkungannya. Keadaan demikian itu haruslah disadari bersama. Jumlah penduduk yang besar disertai dengan laju pertumbuhan yang tinggi akan menyebabkan tekanan ekosistem semakin bertambah. Pengertian nilai tambang batas adalah suatu ukuran atau kinerja tentang biotik, abiotik, dan sosial budaya di mana seharusnya manusia tidak boleh melakukan perubahan melebihi kriteria tersebut. Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Ia membentuk termasuk oleh lingkungan hidupnya. Manusia memiliki potensi mengubah lingkungan yang jauh lebih besar dibanding makhluk lain di bumi ini. Melalui teknologinya merupakan hasil karya manusia, mengelola lingkungan dan menyesuaikan dirinya dengannya. Dampak negatif teknologi terhadap lingkungan sekarang bertambah penting karena makin luas, cepat, dan irreversible. Antara lain adalah terkurasnya sumber daya, gangguan iklim, pencemaran lingkungan,
desibilisasi dan dekompensasi lingkungan, konsumsi tinggi dan massal, destruksi dan kepunahan spesies hewan dan tumbuhan, serta destruksi biokultural. Berkebalikan dengan interaksi yang bersifat positif, manusia yang berinteraksi negatif terhadap lingkungannya adalah apabila perubahan-perubahan diperbuatnya baik fisik, biotik maupun sosial-kultural melebihi nilai ambang batas daya dukung lingkungan sehingga dapat mengaruhi keseimbangan ekosistem. Kenyataan pada saat ini terhadap suatu kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tidak dapat menyesuaikan diri dengan alam sekeliling pedesaan dan pertanian. Hal ini disebabkan mereka merasa materi pelajaran yang didapat di sekolah beda sekali dengan yang dilihat di sekelilingnya. Lagi pula mereka tidak diasuh untuk mengaitkannya. Akibat adalah semakin banyaknya orang pintar di desa yang lari ke kota atau semakin jauh dari lingkungannya. Oleh karena itu, perbaikan terhadap tekanan orientasi pendidikan harus dilakukan. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.